拿给我玩玩吧。骑上来，受死吧，孟广陵！ Hai guys, hai semuanya, dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya pecahnya peperangan di Pavilion Sengdan membuat Mu Lengyu hadir dalam penyamaran untuk membawa Muyun ke dalam sebuah hutan dengan tujuan agar penduduk lokal yang berada di sekitar pavilion tak menerima dampak dari pertarungan mereka. Namun di part kali ini amukan Lord Muyun sudah tak bisa tertahan lagi. Dengan kekuatan naga giok kunonya, Muyun merebut paksa kitab suci kaisar milik Meng Guangling. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, langkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja ke alur filmnya. Setelah Muyun tahu jika Mu Xingyu belum mati, kini tekad Muyun untuk menjaga kehormatan keluargamu menjadi semakin besar. Dan kita sebut saja orang bertopeng itu dengan nama Mu Lengyu. Pertarungan Mu Lengyu dan kakak Mu Bai kini menyisakan Muyun dan Meng Guangling. Sebelum pertarungan Muyun dimulai, Muyun sempat meminta kitab suci kaisar yang dimiliki oleh Guangling, karena kitab suci itu menyimpan energi besar di dalamnya, agar Muyun dapat menggabungkan gulungan Jushan miliknya menjadi sebuah senjata langit surgawi. Meng Guangling yang mendengar hal itu pun sontak saja menolak keinginan dari Muyun. Jelas hal itu membuat Muyun marah karena Meng Guangling dianggap telah meremehkan Muyun, sehingga Muyun pun mengaktifkan kekuatan naga giok ekor 9 miliknya. Meng兄，拿给我玩玩吧。你的人皇经我很喜欢，你们真是太小看我，做梦！骑上来。 受死吧，孟广陵！ Melihat ancaman besar berada di hadapannya, lantas Meng Guangling pun tak tinggal diam. Dia pun mengeluarkan kitab suci kaisar dan mendorongnya untuk masuk ke mode perubahan kaisar bumi. Muyun yang notabene tak mau kalah, lantas dia pun menambahkan esensi guntur ke dalam naga tersebut, yang membuat semburan kekuatannya menjadi 4 kali lipat lebih kuat. Jelas hal itu dapat menghancurkan pertahanan kitab suci kaisar Meng Guangling, meskipun kitab itu berada dalam mode perubahan bumi. 皇帝变！现在还是做梦吗？破虚值！
Setelah kekalahan Guangling, Muyun langsung mengambil kitab suci kaisar miliknya. Namun tak lama dari itu, paman Meng Guangling pun datang di pertarungan mereka. Jika kalian ingat, Lu Kui merupakan orang yang mampu membuat Mu Xingyu meledakkan dirinya saat peperangan besar terjadi 3 tahun yang lalu. Melihat Lu Kui sudah ada di hadapan Muyun, tatapan kebencian Muyun seolah-olah sangat besar terhadapnya. Jika peperangan terhadap Lu Kui ini pecah, maka dapat dipastikan pertarungan di antara mereka akan sangat sengit, yang dimana Muyun yang kini mempunyai 2 harta karun di dalam tubuhnya dan kekuatan api surgawi memiliki kekuatan yang sangat mendominasi untuk bisa mengalahkan Lu Kui dalam pertempuran. Meng Guangling yang tak bisa mengalahkan Muyun, lantas dia pun meminta maaf pada Lu Kui. Lu Kui yang mendengar hal itu mengatakan jika kekalahan Guangling sangat wajar karena kekuatan yang dimiliki Muyun, selain dirinya memiliki gulungan Jushian, Muyun juga memiliki api surgawi yang di dalamnya terbentuk esensi roh naga giok surgawi yang membentuk sebuah kerangka naga yang memiliki 9 ekor. Ditambah 4 ekor lainnya masih belum Muyun keluarkan. Muyun yang mendengar hal itu pun dibuat bingung karena Lu Kui dapat mengetahui kekuatan Muyun. 你的人皇经不错，我收下。你终于来了。侄儿无能。魁叔，人皇经被暮云夺去了。侄子心思缜密，天火在身，不怪你。再加上这古玉龙经，古龙之身共有9尾，便是形成古家的古玉龙经，而且还有4只。他为何会知道？ Tak lama dari itu, Wen Tian pun ikut serta dalam peperangan ini. Muyun yang kesal seakan emosinya sudah tak terbendung pun, Mu Lengyu langsung menghalanginya. Setelah dirinya berhasil mengalahkan kakak Mubai, selang beberapa saat, sang master sekte darah bayang pun datang. Dia adalah Wu Suang. Wu Suang yang melihat kekuatan dari Muyun ini mengatakan jika di usia Muyun yang masih muda, dirinya mampu mencapai kekuatan sampai di titik ini dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Dirinya curiga jika Muyun memiliki harta karun di dalam tubuhnya. Sontak saja dia pun langsung melihat jiwa Muyun dan mengetahui beberapa kekuatan yang ada di dalam tubuh Muyun. Muyun yang merasa risih pun mengeluarkan tatapan jiwa miliknya yang mampu membuat sang master sekte tersebut muntah darah. Muyun, 我可以不杀你。无双叔叔，你也来了。尊者，身上绝对有令人艳羡的法宝，靠自身本事，居然是能够走到这一步。内力于身，灵魂力。 身体修炼过强大的炼体法诀，探入别人灵魂内可是很不礼貌的。 Dengan kejadian itu, membuat Wu Suang yakin jika di dalam tubuh Muyun ada sebuah harta rahasia yang mampu membuat penggunanya mencapai tiap-tiap ranah dengan sangat mudah. Yang dia yakini itu merupakan senjata surgawi. Karena hal itu, Wu Suang takkan membiarkan Muyun pergi sebelum harta rahasia milik Muyun menjadi miliknya. Muyun yang kesal pun langsung menggabungkan gulungan Jushian dengan kitab suci kaisar miliknya. Yang diharapkan dengan penggabungan itu, dia bisa menciptakan sebuah senjata kelas langit. 现在吃到苦头了吗？ 十有八九是天气。看来你体内是拥有一件灵魂力的，那今日就更不能放你活下去了。果然。 Sementara itu, Wang Xinya yang berada di Pavilion Sengdan memilih untuk segera menyusul Muyun ke dalam hutan dengan resiko yang telah dia ketahui. Xiao Yu'er yang melihat hal itu pun dibuat dilema akankah harus pergi atau tetap tinggal demi keselamatan mereka dan keluarganya. 我们拖一个北一问天尚且拖不住，
你还要去吗？去，无论怎样，我都要去。 Dengan hadirnya para tetua sekte, sampai master sekte pun ikut turun tangan. Itu menggambarkan jika kekuatan Muyun saat ini sangat mendominasi untuk memenangkan pertarungan ini. Wu Suang yang telah melihat dan mengetahui jika di dalam tubuh Muyun ada sebuah harta karun yang mampu membuat pemiliknya dapat dengan mudah mencapai tingkatan ranah-ranah dalam kultivasi. Oleh karena itu, dia tak akan membiarkan Muyun pergi sebelum harta karun milik Muyun jatuh ke tangan Wu Suang. Muyun yang telah menggabungkan gulungan Jushan dan kitab suci kaisar berharap jika penggabungan itu menjadikan sebuah senjata langit untuknya. Apakah Muyun akan memenangkan pertarungan ini? Kita lanjut part 43.